Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18K01 Statistika Dasar dengan anggota Hartono Wijaya 128180004, M. Haikal Fikri 128180008, Rita Ewila 128180015, Azora Florenza 128180017, dan Hidayati Islami 128180028 akan menjelaskan hasil dari tugas besar kami berupa poster dengan judul Kecocokan Panen Air Hujan di Jakarta dengan Prediksi Curah Hujan Seasonal ARIMA. Kami memilih judul ini karena Jakarta yang berada di iklim tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Hal ini khususnya terlihat saat Jakarta banjir yang biasanya di awal tahun. Curah hujan ini mengikuti dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Banyaknya hujan yang turun di Jakarta berpotensi untuk dimanfaatkan melalui pemanenan air hujan, yaitu menampung air hujan untuk dipakai sebagai air bersih. Untuk menilai dan memprediksi potensi tersebut, dapat digunakan model ARIMA, salah satu model deret waktu untuk memprediksi. Akan tetapi, metode ini kurang cocok untuk data musiman sehingga digunakannya seasonal ARIMA atau SARIMA untuk pemodelan deret waktu dengan data musiman. Kami memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama memprediksi curah hujan Jakarta pada bulan dan waktu tertentu, yang kedua menilai feasibility pemanenan air hujan di Jakarta dari prediksi curah hujan. Di bawah ini merupakan grafik curah hujan Jakarta dari bulan Januari tahun 1901 sampai Desember 2016. Data ini kami peroleh dari World Bank Climate Change Knowledge Portal, di mana yang seperti yang terlihat, garis tipis merupakan curah hujan per bulan, sedangkan garis tebal adalah rata-rata per tahunnya. Banyak data pada grafik ini adalah sebanyak 1.391 data, dengan nilai maksimumnya adalah 634,79 dan nilai minimumnya adalah 0. Dan rata-ratanya 177,82, simpangan bakunya 106,526885 dan median 168. Secara visual, grafik ini terlihat cukup stasioner dan didukungnya dengan adanya uji ADF yang melaporkan bahwasannya nilai P lebih kecil dari 0,01 dan uji KPSS yang melaporkan nilai P lebih besar dari 0,1. Selanjutnya adalah penentuan model SARIMA. Di bawah ini merupakan grafik ACF dan PACF dari data asli dan diferensi orde ke-12. Siklus setiap 12 leg di ACF dan PACF data asli. Untuk memodelkan dan memprediksi data siklik ini, dipilih model seasonal ARIMA PDQ-PDQ-M dengan periode siklus M-nya sama dengan 12 dan dilakukan diferensi orde 12 sebagai diferensi musim orde 1, atau bisa kita sebut D-nya sama dengan 1. Ditentukan komponen tren 806 ini dari tail of ACF diferensi setelah leg ke-6, sehingga Q-nya sama dengan 6, dan cut off pada PACF diferensi setelah leg ke-8, sehingga P-nya sama dengan 8, dan tidak dilakukan diferensi tren karena sudah stasioner, atau bisa kita sebut D-nya sama dengan 0. Ditentukan komponen musiman 0, 1, 10, 12 dari cut off ACF diferensi setelah leg ke-12. Dan tidak ada leg PACF diferensi musiman yang signifikan sehingga P-nya sama dengan 0. Dapat kita simpulkan bahwasannya model yang cocok adalah SARIMA 806-01112. Setelah melakukan penentuan model SARIMA, selanjutnya kita akan melihat kecocokan model tersebut. Dengan cara apa? Kita akan melihat nilai p-value dan juga AIC. Nah, dari model tersebut diperoleh nilai p-value sebesar 0,2816, yang dimana merupakan lebih besar daripada signifikansi 5%, dan tidak terdapat korelasi yang tergalat pada grafik ACF, dan persebaran residu cukup normal. Karena itu, model SARIMA 806-01112 dinilai cukup baik dengan nilai AIC sebesar 14.767,9. Sehingga diperoleh hasil pemodelan seperti grafik di bawah ini. Dengan model SARIMA tersebut dinilai cukup baik memprediksi pola musiman dan data curah hujan. Dengan memodelkan curah hujan pada tahun 2021, kita akan mengambil contoh pemanenan air hujan di rumah dengan luas atap 72 meter kuadrat dengan dihuni 4 orang dengan kebutuhan air 7.500 liter per orang di dalam 1 bulan.
Hal tersebut berdasarkan kebutuhan rata-rata manusia akan air dan diperoleh perkiraan volume panen air hujan dan persentase terpenuhinya kebutuhan air sebagai berikut. Nah, pada tahun 2021 mulai dari Januari sampai Agustus terdapat penurunan curah hujan, mulai dari 3.321 sampai berada di titik terendah yaitu pada bulan Agustus. Nah, dari prediksi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan air berdasarkan permisalan yang telah dilakukan dan juga hasil pemanenan air yang diperoleh, sehingga pada Januari terdapat pemenuhan kebutuhan air yaitu sebesar 75%, di mana 75% tersebut adalah perbandingan antara panenan air dengan kebutuhan air yang dikali dengan 100%. Nah, di bulan Februari, ada peningkatan pemenuhan yaitu sebesar 77%. Sedangkan pada bulan Maret terdapat penurunan pemenuhan kebutuhan air yaitu 60%. Hingga pada bulan Agustus terdapat penurunan sampai pemenuhannya hanya sebesar 15%. Namun di bulan September sampai Desember terdapat kenaikan kembali mulai dari hasil prediksi curah hujan yaitu 97 mm, lalu pada bulan Oktober 128 dan November 189, di bulan Desember 212, di mana di bulan Desember kembali lagi setengah kebutuhan air dapat dipenuhi. Nah, dari data tersebut kami memperoleh kesimpulan yaitu potensi pemanenan air hujan di Jakarta cukup besar. Nah, dari prediksi curah hujan model Sarima di atas, pemanenan air hujan pada bulan Desember hingga April merupakan pemanenan dengan jumlah yang paling besar, di mana itu melebihi 50%. Sehingga sangat baik apabila menabung air hujan di bulan-bulan tersebut untuk dipakai di bulan-bulan yang cukup kering, yaitu seperti Juli dan juga Agustus. Nah, demikian persentase kami. Terima kasih.